Yesus yang menderita dalam pemerintahan Pontius Pilatus, demikian pula West Papua menderita dalam pemerintahan Indonesia. Alkitab Matius 27 ayat 11-26. Karena para imam kepala dan tua-tua Israel tidak memiliki kuasa politik, maka setiap keputusan hukuman mati harus datang dari otoritas Romawi. Itulah sebabnya mereka menyerahkan Yesus kepada Pilatus untuk dihukum mati. Bagaimana cara mereka mendesak Pilatus untuk menghukum mati Yesus? Dengan desakan massa yang besar, mereka telah menyebarkan fitnah di tengah-tengah rakyat sehingga seluruh rakyat memaksa Pilatus dengan kuasa massa yang besar dan teriakan mereka yang keras. Betapa liciknya kecerdasan para penjahat ini. Mereka begitu pintar memainkan kuasa politik sehingga mereka pikir mereka dapat mempermainkan Tuhan juga. Mereka telah mengunci Pilatus dengan ancaman massa dan huru-hara besar jika mereka tidak didengarkan. Oleh sebab itu pada hari Jumat Agung bertepatan dengan hari penyaliban Yesus sebagai pemberontak sekaligus juga revolusioner untuk penyelamatan umat manusia dari penindasan pemerintahan Pontius Pilatus. Yesus mengorbankan dirinya hanya satu tujuan, yaitu menyelamatkan manusia dari penindasan dan perbudakan pemerintahan Romawi. Secara rohani Yesus menjadi pahlawan bagi umat manusia di seluruh dunia termasuk orang asli Papua. Yesus sudah membebaskan manusia dari penindasan dan perbudakan, namun orang Papua masih dalam penindasan dalam genggaman pemerintahan Indonesia. Bangsa Papua saat ini hidup dalam ketakutan, intimidasi, teror, penyiksaan, pembantaian, diskriminasi, dan rasisme Indonesia. Manusia Papua dianggap sebagai bintang terus dibantai oleh militer Indonesia atas nama NKRI atas nama keamanan. Tindakan kekerasan militer Indonesia terus terjadi di Papua bertentangan dengan visi dan misi Yesus mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Kekerasan militer berbasis rasis tidak pernah berhenti, keadilan dan penghormatan terhadap kemanusiaan semakin jauh dan harapan hidup terancam. Kekerasan militer terhadap orang Papua bukan hal baru, namun peristiwa berdarah terus terjadi sepanjang tahun sejak aneksasi Papua dalam Indonesia tanggal 1 Mei tahun 1963 sampai dengan tahun 2024. Kasus kekerasan militer terhadap orang Papua awal tahun ini pada tanggal 3 Februari tahun 2024 di Puncak Papua 3 orang ditangkap disiksa mengakibatkan Melianus Murib meninggal dunia. Kasus kekerasan berikutnya pada tanggal 22 Februari tahun 2024 di Yahukimo di mana 2 pelajar usia 15 tahun disiksa polisi dan saat ini ditahan di Polda Papua. Segera seluruh rakyat West Papua menyiapkan diri lakukan konsolidasi dan mobilisasi umum untuk melakukan aksi demo damai dengan sorotan tema Papua Darurat Militer. Aksi nasional dilakukan dengan tuntutan 1. Komnas HAM dan Komnas HAM Perwakilan Papua, DPRP dan Lembaga Kemanusiaan segera membentuk tim investigasi independen untuk mengungkap kasus penyiksaan di Puncak Papua. 2. Mendesak Pangdam Cendrawasih segera dilengsarkan dari jabatan, segera adili pelaku di pengadilan umum. Aksi damai akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 2 April tahun 2024. Demikian himbauan umum ini kami keluarkan dengan penuh rasa tanggung jawab. Atas perhatian dan partisipasi kami ucapkan terima kasih. Jayapura tanggal 30 Maret tahun 2024. Front Mahasiswa dan Rakyat Papua Anti-Militerisme FMRPAM. Yang mendorong aksi melalui Front Bersama. Garda P, Gempar, Green, SONAMAPA, WPNA, GPRP, KNPB, aktivis mahasiswa Uncen, aktivis mahasiswa USTJ, aktivis mahasiswa STT Walter Pos.